Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang pria bernama Hakim. Ia dikenal oleh seluruh penduduk desa sebagai orang yang baik hati, suka menolong orang lain, dan memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Ia sering mengajari orang-orang tentang pentingnya berbagi dan memberi kepada yang membutuhkan. Namun tidak banyak yang tahu bahwa di balik wajahnya yang ramah dan kata-kata bijaknya, Hakim menyimpan sebuah rahasia yang kelam dan tak termaafkan. Hakim dipercaya oleh penduduk desa untuk mengelola harta anak yatim yang ditinggalkan orang tua mereka. Harta tersebut harus digunakan untuk kepentingan anak-anak yatim itu, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup mereka. Namun Hakim yang tampaknya sangat baik itu malah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia mulai mengambil sedikit demi sedikit dari harta anak yatim itu. Pada awalnya ia merasa itu tidak akan masalah, karena mereka masih kecil dan tak akan tahu. Namun setiap kali ia menyentuh harta itu, perasaan di dalam hatinya semakin mengeras. Tak ada yang akan tahu, pikirnya. Harta ini akan lebih baik untuk hidupku. Aku sudah tua, dan aku pantas untuk hidup lebih nyaman. Uang yang seharusnya digunakan untuk anak-anak yatim itu, ia belanjakan untuk berbagai kemewahan, rumah mewah, mobil mewah, pakaian mahal, dan pesta yang selalu ia gelar untuk menyenangkan dirinya. Hakim merasa bahwa kehidupan semakin sempurna, meskipun ia tahu bahwa ia sedang mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Setiap kali anak-anak yatim itu datang menemuinya untuk meminta hak mereka, ia dengan senyum palsu mengalihkan perhatian mereka dengan janji-janji kosong. Anak-anak itu dengan wajah polos dan harapan di mata mereka, tidak tahu bahwa mereka sedang diperdaya. Namun azab tidak datang dengan cepat. Hari-hari berlalu dan Hakim semakin tenggelam dalam kehidupannya yang penuh kemewahan dan kebohongan. Ia merasa semakin kuat, semakin tidak tersentuh, seolah ia bisa mengendalikan segala sesuatu di dunia ini. Tetapi suatu malam yang sunyi, semuanya berubah. Di tengah malam yang gelap, Hakim terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa. Punggungnya terasa begitu berat, seolah ada beban besar yang menginjak tubuhnya. Ia mencoba untuk bergerak, namun tubuhnya terasa kaku dan tak bisa digerakkan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menggerogoti dirinya dari dalam. Wajahnya memucat dan tubuhnya mulai mengeluarkan keringat dingin. Ia ingin teriak, namun suara itu tertahan di tenggorokannya. Meskipun ia mencoba untuk tidur lagi, rasa sakit itu semakin menjadi. Keesokan harinya, ketika Hakim memandang dirinya di cermin, ia terkejut. Kulitnya mulai mengelupas dan tubuhnya dipenuhi dengan benjolan-benjolan kecil yang mulai membesar dan bernanah. Tangan dan kakinya terasa berat dan setiap gerakan terasa seperti siksaan. Ia mulai merasa cemas, namun ia mencoba untuk menutupi kondisinya dari orang lain. Merasa bahwa itu hanya penyakit biasa yang bisa sembuh dengan obat. Tetapi semakin ia mencari obat, semakin buruk kondisinya. Hari demi hari kondisi Hakim semakin parah. Kulitnya yang dulu halus dan bercahaya kini berubah menjadi pucat, kasar, dan penuh dengan luka bernanah. Ia merasa sangat lemah. Setiap kali ia berdiri, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan dengan tenang. Rasanya seperti tubuhnya sedang dihancurkan sedikit demi sedikit. Dan rasa sakit itu semakin terasa setiap hari. Namun di tengah semua penderitaan itu, ada satu hal yang membuatnya terjaga. Ia mulai teringat pada anak-anak yatim yang pernah datang kepadanya. Wajah mereka yang dulu sering ia abaikan, kini terbayang jelas di matanya. Wajah Zainab, seorang gadis kecil, selalu datang kepadanya dengan penuh harap. Kini menghantui pikirannya. Apa yang telah aku lakukan? Pikir Hakim dengan suara pelan. Sambil memegangi dadanya yang terasa sesak, ia merasa penyesalan yang begitu dalam. Setiap detik rasa sakit yang ia alami seolah menjadi cerminan dari perbuatannya. Ia teringat pada satu kejadian yang tak bisa dilupakan. Zainab dengan mata penuh harapan
datang kepadanya beberapa tahun lalu dan berkata dengan lembut, "Pak Hakim, tolong jangan ambil lagi uang kami. Kami tidak punya apa-apa selain apa yang orang tua kami tinggalkan." Namun saat itu hakim dengan sombongnya menjawab, "Anak kecil, apa yang kau tahu? Ini semua untuk kebaikan kalian." Ia tidak peduli, ia merasa bahwa anak-anak yatim itu tidak berhak atas harta mereka, dan bahwa ia lebih layak untuk hidup dalam kemewahan. Kini di tengah penderitaannya yang semakin parah, hakim menyadari bahwa sakit yang ia derita adalah azab yang dikirimkan karena dosa yang telah ia perbuat. Setiap luka, setiap benjolan, setiap rasa sakit yang ia rasakan adalah cerminan dari keburukan hatinya. Penyakit yang menyerang tubuhnya semakin menggerogoti dirinya, dan ia merasa seperti mati perlahan-lahan. Suatu malam yang sunyi, ketika ia hampir tak bisa lagi bergerak, ada ketukan di pintu rumahnya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, hakim berusaha untuk membuka pintu. Di depan rumahnya berdiri seorang gadis kecil dengan pakaian lusuh membawa sedikit makanan. Itu adalah Zainab. "Pak Hakim," kata Zainab dengan suara lembut, "saya tahu Anda sedang sakit. Saya membawa sedikit makanan. Anda belum makan beberapa hari, bukan?" Ia melihat kondisi hakim yang sangat mengerikan. "Pak Hakim, apa yang terjadi pada Anda? Apa yang telah terjadi?" Hakim hanya bisa menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Air matanya mulai mengalir. "Zainab, aku sudah salah. Aku sudah memakan harta kalian. Aku telah menghancurkan hidup kalian." Suaranya terhenti, seperti ada beban yang sangat berat menekan dadanya. Zainab terdiam sejenak, lalu berkata dengan penuh kasih, "Pak Hakim, tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Tuhan Maha Pengampun. Jika Anda ingin memperbaiki semuanya, kembalikan apa yang telah Anda ambil dan bertobatlah dengan hati yang tulus." Hakim merasa tubuhnya semakin lemas. "Tapi aku sudah terlalu jauh, Zainab. Aku sudah terlalu banyak dosa," kata hakim, hampir tak bisa berkata lagi. Zainab tersenyum, meskipun matanya berkaca-kaca. Tidak ada yang terlalu jauh di mata Tuhan. Selama kita masih hidup, kita selalu bisa kembali. Kembalikan apa yang telah Anda ambil dan bertobatlah. Tuhan akan melihat niat Anda. Namun tubuh hakim semakin lemah, dan ia tahu bahwa waktunya hampir habis. Ia memutuskan untuk mengembalikan semua yang telah ia ambil dari anak-anak yatim itu. Ia memanggil mereka satu persatu, meminta maaf dan mengembalikan hak-hak mereka. Tapi meskipun ia mencoba untuk memperbaiki kesalahan, azab yang ditimpakan kepadanya tidak dapat dihindari. Pada suatu malam yang gelap, hakim akhirnya terkulai lemas. Ia pergi dalam penderitaan yang mendalam, namun dengan sedikit harapan bahwa taubatnya telah diterima. Pesan moral dari cerita ini mengajarkan kita tentang bahaya besar dari mengabaikan hak-hak orang lain, terutama hak anak yatim. Makan harta mereka adalah dosa besar dan membawa azab, baik di dunia maupun di akhirat. Namun meskipun kita telah terperosok jauh dalam dosa, selalu ada jalan untuk bertaubat. Tuhan itu Maha Pengampun, dan selama kita hidup, kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki diri, mengembalikan hak-hak orang lain, dan bertobat dengan hati yang tulus. Penyesalan yang datang terlalu lama tidak akan mengubah apa yang telah terjadi, tetapi niat yang tulus untuk memperbaiki diri bisa membuka jalan ampunan dan rahmat dari Tuhan. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.